Nah maaf ya Bu, makanya saya minta maaf dulu. Jadi begini, selama hari itu saya sekeluarga itu nggak ada yang makan jagung Bu. Tapi keluarnya jagung, kan aneh gitu. Nah sampai akhirnya datang lagi satu orang, ibu-ibu lagi, langsung nimbrung. Bu, sama Bu, berarti Bu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita kali ini datang dari salah satu kawan subscriber juga. Namanya Bu Nur Hidayati, atau dalam cerita ini nanti akan pakai nama Bu Nur begitu aja. Sebuah cerita tentang pengalaman Bu Nur sewaktu membeli sarapan. Jadi udah kebiasaan ya para ibu-ibu begitu kan. Kalau setiap pagi pasti sibuk yang namanya nyiapin sarapan. Ada yang masak sendiri, ada yang harus beli di luar gitu. Mungkin karena ribet atau repot seperti itu. Nah, kebiasaan Bu Nur itu adalah membeli sarapan di luar. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga pastinya, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik ke pengalamannya Bu Nur tadi. Jadi udah bertahun-tahun sebenarnya Bu Nur itu hidup dengan 2 orang anak, dengan suaminya dan 2 orang anak. Dimana anak pertamanya itu waktu kejadian itu udah usia SMP. Sementara anak yang kecilnya itu masih SD begitu. Kejadiannya itu belum lama, sekitar tahun 2018. Jadi masih baru-baru banget ya. Nah pagi itu, seperti biasanya rutinitas setiap paginya Bu Nur itu adalah nyari sarapan. Buat ngejer supaya nggak terlalu rame. Biasanya Bu Nur itu habis subuh udah jalan berangkat. Bener-bener habis subuh, mungkin sekitar jam 5 pagi. Dimana hari itu masih gelap gitu ya. Belum terlalu terang, masih remang-remang lah seperti itu. Dan memang ada kalanya di musim-musim tertentu jam 5 pagi itu udah ya rasanya tuh masih gelap banget. Nah pagi itu Bu Nur berangkat. Selepas sholat subuh berangkat nyari sarapan. Bu Nur itu udah punya satu langganan. Jadi kebiasaannya tuh seperti ini, untuk mengakali rasa bosen gitu. Makan makanan itu mulu gitu di suatu tempat. Nah, dia suka berkeliling ke beberapa daerah. Jadi beli sarapannya itu nggak cuma di kampungnya doang. Dimana di kampungnya Bu Nur itu ada 2 penjual sarapan, tapi ya digilir gitu. Kadang sekali di sini, sekali di situ. Dan sesekali juga Bu Nur belinya tuh di kampung yang beda atau di luar kampungnya Bu Nur. Hari itu Bu Nur itu pergi menuju ke tempat biasa Bu Nur beli nasi sarapan begitu ya. Dan lokasinya itu tepat di sebelah desanya Bu Nur, tapi udah di luar jangkauan kampungnya Bu Nur itu. Belibet banget ngomongnya. Maksudnya itu udah di luar kampungnya gitu. Bu Nur pagi itu keluar ke sana agak sedikit jauh. Nah, udah biasa di sana. Minggu kemarin, hari kemarin aja Bu Nur beli nasinya di situ. Hari itu rencananya mau beli lagi di sana, tapi sialnya hari itu warung tadi nggak jualan.
Ini tumben-tumbennya gitu kata Bu Nur. Ini tumben gitu nggak jualan tapi nggak ngomong. Biasanya itu ada info. Bu Nur besok libur ya katanya. Ya biasa 2 minggu sekali libur. Nah ini belum 2 minggu dan baru kemarin libur lah. Seminggu aja belum kok. Ini tutup nggak bilang-bilang, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu tutup gitu. Ya Bu Nur bingung gitu kan. Sementara Bu Nur kan kebiasaannya tuh pagi-pagi di mana masih sepi, jadi nggak nunggu ngantri banyak. Nah di situ nyari orang-orang juga nggak ada yang datang ke sana. Akhirnya udah lanjut lagi deh nanggung. Bu Nur pun coba melanjutkan perjalanan, nyari di sekitaran situ kali aja ada gitu. Dan ternyata baru jalan gitu, mungkin sekitar 30 meter dari tempat tadi ya yang dituju, tempat nasi pertama. Bu Nur itu ngelihat, loh di depan ada tukang nasi lagi, kok aku baru tahu ya, baru ngelihat, baru kali ya, cobain lah. Penasaran juga nih, ini udah kadung kesini, yang itu nggak jualan ya sekalian nyobain nih, penjual baru, nasi baru. Akhirnya Bu Nur pun berhenti di sana. Dan waktu itu kondisinya tuh Bu Nur kayak pembeli pertama, belum ada ibu-ibu yang lain yang datang. Biasanya itu ibu-ibu yang lain itu sekitar 5:30 baru pada nongol. Bu Nur itu waktu itu pagi-pagi buta masih sendiri, masih kelihatan nasinya ngebul, sambal gorengnya kayak gitu ngebul. Bu Nur pun beli di sana. Bu, 4 ya, dibungkus semuanya. Terus sama gorengannya. Udah beli, pesen, dibikinin sama si ibu tadi. Dalam hatinya Bu Nur, kayaknya sih masakannya enak ya. Tapi orangnya yang nggak enak dibeliin. Biasanya kan ibu-ibu gitu ya, Bu beli nasi gini, oh ya Bu gitu. Pasti akan sumeh gitu, friendly gitu, bersahabat, ngajakin ngobrol atau apalah. Ini tuh enggak dibeliin Bu, beli nasi 4 bungkus. Si ibu tadi tuh cuman diem aja, langsung ngambil kertas, terus dibungkusin, udah selesai. Singkat cerita, pesanannya Bu Nur udah jadi, Bu Nur pun langsung balik ke rumah. Sesampainya di rumah, ini Pak, nasi yang kemarin tutup nggak jualan nih. Tadi ibu coba beli di tempat baru nggak jauh dari situ, sana ngalor sedikit gitu, ke utara sedikit. Oh yang deket sungai situ ya Bu ya? Iya di situ. Oh bapaknya juga tahu rute situ. Akhirnya udah pagi itu dimakan. Nggak ada masalah sama sekali. Enak-enak aja gitu ya. Emang wah ini enak gitu. Ya enak tapi yang jual nggak enak kata Bu Nur. Diem banget Pak gitu orangnya. Kan biasanya ibu-ibu kayak gitu akrab ngobrolin, nanya kayak dari mana kayak gitu. Nah ini tuh enggak dibeliin, cuman diem aja. Sibuk ngelayanin itu gitu. Emang nasinya enak, cuman orangnya kurang enak gitu. Ya Bu mungkin lagi capek, mungkin masih pagi, masih ngantuk, atau lagi ada masalah kali Bu, kata bapaknya. Enggak biasanya enggak kayak gitu. Pokoknya intinya kekeh ya Bu Nur tuh kayak gitu. Udah pagi itu semuanya berangkat beraktivitas, semuanya normal-normal aja. Sampai keesokan harinya, Bu Nur beli lagi ke tempat yang sebelumnya ya, yang pertama favoritnya itu, mau beli ke sana. Lah masih tutup juga ternyata. Aduh. Belum jualan ya, dan belum ada info sama sekali karena rumahnya Bu Nur kan jauh. Jadi mungkin update infonya kenapa itu nggak cepet nyampe juga, harus nanya-nanya. Dan kebetulan pagi itu di sana emang nggak ada orang, nggak ada yang bisa ditanya-tanyain. Langsung keinget Bu Nur dengan, wah nasi di sana aja nih kemarin kata suami sama anak-anak enak nasinya. Tapi ngelihat orangnya tuh nggak enak kata Bu Nur tuh kayak gitu. Tapi ya wis nggak apa-apa lah, udah beli. Udah habis itu pulang gitu. Nah, udah jalan ke sana. Sebenarnya begini, salah satu kesenangan Bu Nur saat pagi-pagi jalan beli nasi itu bisa sambil ngerumpi sama ibu-ibu yang lain gitu. Sambil terutama sama pedagangnya begitu ya. Nanti kalau misal datang lagi ya ada yang disapa begitu, itu suatu kebahagiaan sendiri buat Bu Nur. Cuman dengan penjual yang baru itu Bu Nur tuh udah pesimis gitu ya. Dia nggak enak diajak ngobrol gitu. Ya udah yang penting beli nasi aja, berangkat ke sana. Jualan juga ternyata. Cuman Bu Nur di situ ngeliatnya, ini orang kayaknya dari kemarin nggak ganti baju, kerudungnya sama warna kuning, dasternya sama, kembang-kembang warna hijau gitu.
Ini kayaknya nggak ganti baju gitu. Jorok nih si ibu nih, kata Bu Nur tuh seperti itu. Udah kepikirannya tuh udah yang negatif aja. Orangnya nggak enak, bajunya nggak ganti, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya apa? Udahlah terpaksa di situ. Bu, biasa kayak kemarin. Ibunya diem aja gitu. Langsung ngambil kertas gitu. Bu Nur kan ragu, ini kemarin kayak kemarin, tahu nggak maksudnya? Akhirnya dibikinin tetep ya. Bu Nur sengaja diem di sana, kayak kemarin cuman bilangnya. Dan ternyata bener dilayaninya. 4 bungkus sama ada gorengannya. Gorengannya pun juga sama persis kayak kemarin. Udah Bu Nur pun bayar pakai uang pas. Bu Nur pulang, dalam hati tuh mikir, ini orang ngomongnya dikit, tapi begitu bilang kayak kemarin, dia langsung inget gitu. Mungkin dia, wah ini pelanggan baru nih, diinget-inget gitu. Atau mungkin orang tadi tuh nggak bisa ngomong ya. Maksudnya tuh mohon maaf ya, kayak cacat atau bisu atau gimana. Bu Nur kan belum kenal juga, belum sempat nanya-nanya ke orang yang lain. Dan akhirnya ya udahlah, itu nggak diambil pusing sama Bu Nur, yang penting dapat nasi. Sesampainya di rumah biasa digelar, monggo Pak, ini anak-anak makan dulu gitu. Akhirnya mereka pun makan dan komentar yang sama, enak katanya. Wah ini enak kayak kemarin kata. Wah Bu Nur udah tenang gitu. Wah bisa jadi langganan nih. Biarpun gak asik orangnya, tapi bisa jadi langganan kata Bu Nur. Udah keesokan harinya Bu Nur tetap ke warung yang favorit tadi. Sebenarnya begini, udah setengah-setengah nih. Kalau nggak jualan lagi, aku mau ke sana gitu. Soalnya di sana enak, suami sama anak-anak suka. Dan kebetulan hari itu jualan yang favorit itu. Di situ Bu Nur tuh langsung, alhamdulillah akhirnya jualan. Aku udah kangen sama sambal gorengnya si ibu ini kata Bu Nur. Akhirnya di situ Bu, kemarin kemana aja? Waktu itu kan masih sepi, belum ada ibu-ibu yang lain. Jam 5 pagi loh, masih gelap. Bu, kemarin itu kemana aja? 2 hari nggak jualan. Oh iya maaf Bu Nur, ini tiba-tiba anak saya tuh sakit, jadinya makanya saya nggak bisa jualan, mendadak banget kok Bu. Untung maksudnya begini, masakan itu belum dimasak, malamnya sakit. Udah saya tuh nggak kober gitu, saya tuh nggak kekejar buat ngurusin masak-masak kayak gini. Akhirnya ya mohon maaf Bu, nggak ngasih tahu dulu, tutupnya dadakan gitu. Oh terus gimana Bu sekarang anaknya? Ya alhamdulillah anaknya udah mendingan, udah sembuh. Jadi saya bisa jualan lagi sekarang Bu. Oh ya udah. Lah kemarin beli di mana Bu? Gitu. Waktu saya tutup. Nah itu kemarin saya tuh kesana loh Bu. Saya lanjut nih ke sini tuh berapa sih itu di Pengkolan itu Bu? Yang deket sama kali. Yang ada tanah kosong situ Bu, yang ada belokan ke sana ke kanan gitu. Loh, emang di situ ada yang jualan ya Bu ya? Iya ada Bu, ada yang jualan, kayaknya baru Bu. Orangnya tuh pendiam gitu. Wah si ibu yang jualan itu mikir, siapa ya di situ yang jualan nasi lagi ya? Kayaknya nggak ada deh. Oh mungkin ini kali, mungkin baru kali ya menurut si ibu yang jualan itu. Kata mungkin baru kali, memang belum tahu siapa yang jualan dan belum dapat update dari ibu-ibu yang lain. Ya udah akhirnya itu pun nggak dibahas. Bu Nur beli nasinya terus pulang. Nih Pak nasinya yang biasa Pak, bukan yang kayak kemarin gitu. Udah mulai buka katanya. Dimakan sama bapaknya. Bu mau jujur ya Bu ya, boleh nggak Bu? Iya kenapa? Enakan yang kemarin itu loh Bu, yang 2 hari kemarin itu. Masa sih Pak gitu? Ini kan biasanya langganan Bapak ini favoritnya. Iya sih, cuman enakan yang kemarin sebenarnya kata si Bapak. Oh gitu ya, ya wis. Nanti besok saya coba beli di sana lagi deh gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, diseling-seling nggak apa-apa lah, beli yang ini dulu lah gitu kan. Ini kan udah langganan. Akhirnya apa? Keesokan harinya Bu Nur ke situ lagi, ke tempat yang favorit lagi. Bu biasa Bu 4 dibungkus gitu. Bu Nur gitu, saya tuh kemarin coba nanya-nanya ke orang-orang di situ yang jualan nasi yang baru siapa gitu, dan katanya nggak ada yang jualan Bu Nur. Oh yang bener Bu, nggak mungkin, orang saya beli 2 hari kok, dan kata suami saya juga nasinya enak gitu, nggak kalah sama nasinya ibu. Wah masa sih Bu? Tapi beneran loh, kemarin tuh saya tanyain semua yang beli di sini,
Bahkan yang rumahnya deket situ Bu, deket pengkolan situ juga nggak ada Bu, katanya nggak ada orang jualan. Orang dia malah perginya nyarinya kemana, keluar desa. Masa sih Bu? Iya sumpah beneran. Bu Nur nggak percaya sih. Nanti deh kalau nggak percaya, coba Bu Nur nanti habis dari sini ke sana nggak apa-apa wis. Katanya cobain beli di situ, cobain beli di situ. Cobain tengokin di sana katanya. Wah iya beneran Ibu, ini bikin penasaran aja sih, masa nggak mungkin lah. Nggak ada yang jualan, orang saya 2 hari beli di situ, kata Bu Nur. Udah selesai dibayar, Bu Nur pun langsung bergegas. Tak tilik ya Bu ya, tak tengok ya Bu ya, itu tempatnya ada apa enggak. Akhirnya Bu Nur langsung bergegas ke sana. Sesampainya di tempat yang dituju, Bu Nur itu bengong gitu. Iya ya. Jadi sebelum sampai ya, berapa puluh meter gitu kan udah kelihatan harusnya. Si ibu-ibu yang pakai kerudung kuning sama daster hijau kembang-kembang gitu. Kok nggak ada ya hari ini, nggak ada orang jualan. Yang ibu-ibu kemarin kemana? Apa bener nih kemarin itu aslinya nggak ada yang jualan? Jangan-jangan itu setan lagi yang jualan, kata Bu Nur. Jadi belum sampai sana, mungkin masih ada sisa sekitar ya 10 meteran gitu. Bu Nur itu udah mikir yang aneh-aneh. Akhirnya dia pun putar balik motornya, karena masih pagi waktu itu kan. Belum 5:30 lah. Putar balik. Iya aku jadi ngeri, takut. Balik lagi ke warung yang tadi Bu. Beneran Bu, nggak ada yang jualan Bu. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tuh kan saya bilang juga apa. Itu Bu Nur kemarin belinya sama siapa gitu. Jangan-jangan beli sama setan lagi. Yang jual nasi itu nasi setan kali Bu itu. Wah Bu jangan nakut-nakutin, kata Bu Nur seperti itu. Udah saya pulang dulu ah. Pulang pengen ceritain hal itu ke suaminya gitu ya. Ini karena menurut Bu Nur, wah ini tuh menarik banget. Dan ini tuh gawat gitu, kata Bu Nur tuh seperti itu. Akhirnya pulang buru-buru. Ya udah Bu saya pulang dulu Bu. Pulanglah Bu Nur. Ketemu suaminya. Pak aku mau cerita gitu. Nasinya mana Bu? Oh iya nasinya lupa, ketinggalan di motor, saking semangatnya pengen cerita. Balik lagi diambil. Ini Pak nasinya nih, anak-anak makan dulu nih, sambil makan, sambil cerita. Aku mau cerita, dengerin. Kamu mau cerita apaan katanya? Kata bapaknya, kata suaminya. Gini loh Pak, kemarin nasi 2 hari yang lalu ya Pak ya, yang warung itu nggak buka sih Pak. Yang kata bapak nasinya tuh enak sih Pak. Iya kenapa gitu? Beli di situ lagi sekarang? Enggak Pak, justru itu. Tadi aku kan ke warung biasa, warung Bu favorit itu. Nah kata si ibu, di sana tuh nggak ada yang jualan Pak. Di warung itu gitu. Ini yang pertama ya Pak ya. Enggak, yang pertama kan aku ngasih tahu si ibu. Nah si ibu itu terus nanya-nanya sama ibu-ibu yang lain. Dan pagi tadi baru cerita kalau di sana tuh nggak ada yang jualan nasi Pak. Ah masa sih gitu? Sumpah Pak nggak percaya, tanya tuh sama yang jual nasi sekarang. Oh gitu ya. Terus gimana ceritanya? Ya itu tadi aku juga bingung. Terus akhirnya tadi aku cek. Baru banget tadi. Memang di sana tuh nggak ada yang jualan Pak. Nggak ada siapapun Pak. Di sana itu sepi. Itu kan tanah kosong Pak. Tanah kosong pinggir kali yang sebelum pengkolan itu persis loh di situ. Oh iya memang di situ tanah kosong. Dan ya terus yang kemarin kita beli itu nasi siapa, kata si bapaknya. Itu dia Pak, aku nggak tahu Pak. Kok aneh ya gitu, kata Bu Nur. Itu kita belinya sama siapa ya, jangan-jangan itu nasi setan lagi ya Pak ya. Jangan ngawur. Udah makan dulu. Akhirnya makan, selesai. Nanti habis makan Bapak mau cerita katanya. Wah ini ada apa lagi nih, kata anak-anaknya excited gitu. Pak ada apa lagi Pak, ini dari si ibu udah begini pagi-pagi udah ngedengerin cerita setan, cerita horor begini. Ini Bapak lagi mau nambah-nambahin gitu. Udah tenang aja, kata bapaknya. Udah yang penting makan dulu. Nanti kalau Bapak cerita kalian gak mau makan lagi. Udah kenyang katanya. Wah cerita apa nih Pak? Udah makan dulu. Nah akhirnya dihabisin semuanya. Lagi ngobrol-ngobrol santai sambil ngeteh ya. Nasi udah masuk semua ke perut. Si bapak itu cerita, jadi gini. Bapak itu kemarin itu ngalamin sesuatu yang sebenarnya sampai sekarang itu nggak habis pikir ya. Nggak tahu gitu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini ada hubungannya dengan ibu. Ada hubungannya dengan nasi.
Kayak gitu. Apa Pak, cerita apa Pak? Ayo jangan lama-lama, jangan penasaran gitu. Jangan bikin penasaran gitu. Jadi gini, ini maaf ya. Bapak itu kan buang air. Namanya manusia kan buang air gitu. Normal nggak katanya? Iya itu normal Pak. Terus intinya apa Pak gitu. Udah jangan lama-lama kata si bapaknya. Jadi gini, Bapak pas buang air ini jangan dibayangin loh, jangan dibayangin. Bapak itu keluar jagung gitu. Ada campuran jagungnya. Jagung kan kalau dimakan itu nggak hancur kan, masih ada sisa-sisanya, biji-bijinya begitu. Wah Bapak jorok gitu. Ini maaf ya kawan-kawan di rumah juga, memang ceritanya seperti itu. Wah Bapak jorok gitu. Beneran sumpah. Nah si Ibu Bu Nur tadi pun akhirnya cerita, Pak bener juga ya Pak ya, kemarin juga Ibu sama pas lagi pembuangan begitu ada jagungnya Pak, yang keluar jagung Pak, bener banyak malah jagungnya. Nah Ibu juga ngalamin kan? Iya. Terus itu jagung dari mana coba? Bapak itu udah mikir-mikir di kantor tuh makan jagung atau enggak, makan jagung atau enggak. Enggak sama sekali Bu. Ibu di sini masak jagung enggak, makan jagung enggak? Enggak Pak. Ibu juga enggak makan jagung Pak. Nah itu dia. Kalian gimana? Iya Pak, aku juga keluar jagung. Kalian makan jagung enggak? Enggak sama sekali Pak gitu. Nah itu dia. Kira-kira apa dong gitu. Kalian nggak ada satupun yang makan jagung. Terus kenapa keluarnya jagung? Jagungnya itu dari mana? Gitu. Di situ bapaknya pun berargumen gitu. Ini pasti jagungnya itu dari nasi yang ibu beli. Dari nasi yang penjualnya sekarang nggak ada. Wah kok serem ya Pak ya. Nah itu dia makanya. Itu nasinya enak banget loh. Rasanya tuh nasinya tuh biasanya nasi rasanya begitu. Ini kok kayak ada manis-manisnya tuh kenceng gitu, ada gurih-gurihnya. Mirip jagung gak sih katanya? Iya bener Pak, mirip jagung nasinya. Nah ya udah, itu berarti Bapak nggak tahu ya, anggap aja itu penjual gaib atau gimana. Penjual yang sebenarnya nggak ada gitu, dan untungnya ya yang keluar cuman jagung bukan yang lain-lain kata si bapak tadi. Kebayang nggak kalau yang dikasih makan itu yang aneh-aneh gitu? Aneh-aneh gimana Pak? Ya misalnya itu yang mie-nya itu cacing atau gimana? Wah, udah nggak usah dibahas Pak, nanti mual keluar lagi nih. Oh iya ya udah, gitu aja Bu. Mungkin sih ini ada hubungannya mungkin ada sama ibu ya, pengalaman ibu 2 hari kemarin sama tadi ya, kejadian tadi mungkin itu. Mungkin nasi yang ibu beli itu bukan dari bangsa kita ya Bu ya. Tapi ini Bapak juga nggak tahu ya. Tapi kalau Ibu mau cari tahu juga silakan sih. Tapi yang jelas ya kalau bisa nggak usah beli lagi di situ Bu gitu kan. Oh iya ya Pak, ya Pak, ya Pak. Akhirnya udah, intinya selesai. Jadi keanehannya tuh itu. Keesokan paginya Bu Nur itu agak siang Pak. Hari ini Ibu beli nasinya mau agak siang ya, jam 5:30 biar banyak ibu-ibu juga di sana. Penasaran mau nanya-nanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kok begini banget gitu kan? Akhirnya pagi itu Bu Nur berangkat 5:30 dan bener aja di sana udah terjadi antrian yang cukup panjang. Ada 4 atau 5 ibu-ibu di situ dan Bu Nur bahagia, bukan yang lihat waduh antrian begini bakal repot panjang, enggak, tapi seneng banyak yang bisa ditanya ini. Baru nyampe ke sana, tiba-tiba si ibu yang jualan, Bu Nur sini, buruan ke sini Bu. Kenapa Bu? Tak bikinin dulu ya katanya. Ada suara orang ngamen di depan. Barangkali suaranya ikut masuk ke sini. Bu sini buruan Bu, tak bikinin disit, tapi jenengan cerita ya katanya. Cerita apa gitu? Itu loh yang kemarin beli nasi itu loh gitu. Oh iya kenapa Bu? Jadi ini nih mumpung lagi rame nih ibu-ibu nih, ini Bu Nur rame nih dibicarain nih orang sekampung sini gitu. Iya jadi kemarin saya tuh beli nasi, diceritain lagi ke orang-orang itu, ke ibu-ibu itu dan ibu-ibu tadi yang ada di sana. Bu, sumpah Bu, itu rumah saya depan situ loh Bu, itu nggak ada yang jualan di sana. Iya saya juga tahu kok, itu kayaknya bukan orang deh yang jualan gitu. Soalnya apa? Ini maaf ya,
kotorannya ya, bukan kotorannya, maksudnya pas pagi-pagi saya buang air, yang keluar itu ada jagungnya gitu. Ibu-ibu di situ langsung, ngapain sih bahas begituan gitu. Nah maaf ya Bu, makanya saya minta maaf dulu. Jadi begini, selama hari itu saya sekeluarga itu nggak ada yang makan jagung Bu, tapi keluarnya jagung, kan aneh gitu. Nah sampai akhirnya datang lagi satu orang, ibu-ibu lagi, langsung nimbrung, Bu sama Bu, berarti Bu saya juga kemarin sempat beli di situ tapi cuman sehari. Hari keduanya berarti ibu ini ndak jualan, itu saya beli di situ tapi cuman beli satu buat saya aja. Saya makan kayak gitu Bu, keluarnya jagung juga gitu, padahal saya nggak makan jagung. Nah itu kan aneh. Terus itu yang jualan siapa ya Bu? Emang kayak gimana sih yang jualan? Ya yang jualan kerudung kuning sama dasternya hijau gitu. Oh itu ya. Nah ada yang orang tadi, ibu-ibu yang rumahnya deket situ, Bu, kalau yang itu, nih maaf ya Bu ya, itu emang penunggu di sungai itu Bu. Dulu memang banyak yang ngelihat nih, tetangga-tetangga saya yang deket-deket, itu sering ngelihat kalau malam, jam 11, jam 12, jam 1 malam, itu suka keluar dari bawah, sungainya kan agak turun begini, nah itu suka keluar dari bawah, itu bawa cucian Bu, cucian pakai ember, dan kita nggak ada yang kenal itu siapa, orang mana, ya itu kerudungnya kuning sama dasternya hijau gitu. Nah ya kita sih mikirnya itu bukan orang ya Bu ya, dan sepertinya memang bukan orang di sini nggak ada yang nyuci di kali, nggak ada yang nyuci sampai malam-malam kayak gitu. Itu tuh sering banget loh Bu kayak gitu. Tapi kayaknya sih nggak jahat, kayaknya cuman kayak gitu doang, terus udah dianya pergi kayak gitu. Nah akhirnya udah pagi itu obrolannya jadi panjang, Bu Nur pun jadi pulangnya itu jam 7 pagi. Jam 7 kurang lebih tepatnya, jam 7 kurang, dan akhirnya udah Bu, saya udah kesiangan ini nanti. Nah pas itu hari Minggu soalnya, jadi agak telat nggak apa-apa, anak-anak juga nggak sekolah, suaminya juga nggak kerja juga. Akhirnya apa, itu tadi agak siangan pulangnya nggak apa-apa. Dan Bu Nur tuh, saya tuh penasaran loh, saya tuh pengen nengokin ke sana lagi gitu. Sekali lagi aja kata Bu Nur, dan bener aja Bu, saya mau nengok ke sana ya gitu. Ya silakan aja, terserah Ibu gitu. Udah siang ini, udah terang ini, dan Bu Nur pun ke sana. Sampai Pengkolan. Pengkolan diterusin begitu. Bu Nur tuh nggak ngelihat apa-apa di situ, cuman tanah kosong di pinggir sungai doang. Ada bambu-bambunya begini gitu kan. Nah, Bu Nur belok ke Pengkolan. Putar balik lagi ke sana. Sadar begitu. Bu Nur nengok ke sebelah kiri. Di situ tuh ada si ibu-ibu tadi yang pakai kerudung kuning, pakai daster hijau. Dia lagi berdiri begitu, yang ngeliatin Bu Nur gitu. Ngeliatin sambil senyum aja. Terus udah di situ Bu Nur bukannya balas senyumnya, tapi langsung ketakutan, ngibrit, tancap gas mer gitu. Sampai di depan yang pedagang nasi yang tadi Bu Nur beli itu. Direm mendadak gitu kan. Cet. Pada kaget, Bu Nur kenapa ngebut-ngebut kayak gitu? Bu, tadi saya tuh ngelihat lagi yang pakai kerudung kuning sama daster hijau gitu. Waduh, si ibu jadi pada ketakutan. Udah Bu Nur, udah Bu Nur pulang aja di sana, itu nasinya udah ditungguin, kasihan gitu. Bu, pulangnya jangan ngebut ya Bu ya. Oh iya. Akhirnya Bu Nur pun pulang ke sana. Ceritalah lagi pagi itu ke suaminya kalau tadi dia itu terakhir dikasih senyum sama ibu-ibu yang jualan nasi. Yang awalnya mukanya itu manyun dulu ya pas jual nasi, diajak ngomong nggak ngejawab nggak apa, tapi pagi itu Bu Nur meskipun takut, tapi dia ngerasain ada satu ketenangan. Senyumnya itu bikin adem di hati, kata Bu Nur. Itu kalau aku ngelihat sepintas gitu ya Pak, orangnya baik, orangnya ramah gitu. Iya baik, ramah, tapi kan dia bukan orang gitu. Nah itu dia Pak, makanya ya udahlah, nggak usah dibahas lagi ya, udah dilanjutin aja makanya sampai selesai. Udah nggak keluar jagung lagi kan Pak? Alhamdulillah lancar gitu, keluarnya sesuai yang masuk kata Bapak. Udah nggak ada jagung-jagung lagi. Kalian gimana anak-anak? Sama Bu, aku juga udah nggak keluar jagung lagi. Nah Ibu gimana?
Aku masih Pak, katanya kayak gitu. Oh itu mungkin sisa sebelumnya kali belum kegiling habis, kata bapaknya, bercandain begitu ya. Dan akhirnya pagi itu mereka ketawa. Ya sebuah pengalaman seorang ibu-ibu yang berjuang mencari sarapan di pagi hari ya. Dan ini pasti dialami ibu-ibu banyak yang mengalami hal seperti ini. Maksudnya mengalami ngebeliin sarapan pagi-pagi buta gitu, dan harus ngantri di sana, dan di situ juga kadang terjadi momen yang mengenakan, namun sering juga terjadi momen yang gak mengenakan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya dari Bu Nur. Terima kasih Bu Nur udah berbagi ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Cerita yang cukup ringan gitu ya. Ya untuk di weekend kita mainnya yang ringan-ringan aja lah ya kayak gitu. Pokoknya terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya kalau banyak salah-salah kata atau sesuatu yang nggak enak di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat atau lagi sehat, semoga terus dijaga kesehatannya. Semoga juga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya ke kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.